warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu fikih masih di dalam bab wudu, yaitu kita melanjutkan fardunya wudu atau kewajiban dalam berwudu. Kalau kemarin kita sudah membahas fardunya wudu yang pertama dan kedua. Pertama yaitu niat, dan yang fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membasuh dua tangan. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai dua siku. Tangan dibasuh sampai dua siku. Di sini di dalam tausihnya ai ma'ahuma. Maksudnya bersama dua sikunya. Jadi sampai dua siku itu berarti dua sikunya itu juga harus ikut terbasuh. Fa illam yakun lahu mirfaqoni uktubira qadruhuma. Ya, sampai siku itu bagi orang yang punya siku atau sikut, ya. Bahasa Jawa biasa sikut, atau bahasa Indonesia juga banyak yang menyebut sikut. Jika ada orang tidak punya sikut, mungkin orang yang tidak normal, tangannya nggak ada sikutnya, maka ya dikira-kira. Nah, dikira-kira. Jadi kira-kiranya sikut itu di mana? Kira-kira kalau orang yang tangannya normal. Jadi dikira-kirakan saja. Itu bagi yang tidak punya sikut. Wa yajibu ghusluma alal yadaini min sya'rin wasilatin wa usbu'in zaidatin wa adzofiro. Jadi di dalam membasuh dua tangan juga wajib membasuh apapun yang ada di dua tangan, baik itu berupa rambut, jadi rambut atau bulu yang ada di tangan itu juga harus dibasuh. Min sya'rin wasil atin, dan uci-uci. Uci-uci adalah daging yang menonjol, atau orang Jawa bilang daging urip. Jadi daging yang tumbuh menonjol keras di tangan, mungkin di sini atau di mana saja, uci-uci atau caplak dan lain sebagainya, itu juga harus dibasuh. Jadi daging yang menonjol atau uci-uci harus dibasuh. Wa usbu'in zaidatin, dan juga jari yang lebih. Barangkali ada orang yang punya jari lebih dari 10, atau dalam satu tangan lebih dari 5, misalkan punya jari 6. Kan kadang ada orang yang punya jari tambahan, jarinya 6, itu jari ke-6 itu pun juga harus dibasuh. Wa adzofiro, dan juga kuku. Nah, kuku ini juga harus dibasuh, termasuk kuku yang panjang, ini bagian bawahnya juga harus dibasuh, ini kuku. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Dan dalam membasuh tangan, membasuh kuku, itu wajib menghilangkan benda-benda atau kotoran yang ada di bawahnya kuku. Jadi orang berwudu kalau di bawah kuku ini ada kotoran, ini juga wajib dihilangkan. Jika kotoran ini bisa mencegah sampainya air kepada kulit atau kuku. Jadi kotoran yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit atau kuku ini harus dihilangkan. Warrobi'u, dan selanjutnya warrobi'u mashu, inilah jadi membasuh tangan itu kalau di kuku ada kotoran, di bawahnya harus dihilangkan. Selanjutnya yang keempat, warrobi'u mashu ba'dir roksi min dzakarin au unsa au khunsa au mashu ba'di sya'rin fi hadir roksi. Selanjutnya fardunya wudu
yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, baik bagi laki-laki, perempuan maupun orang banci. Itu diwajibkan mengusap sebagian kepala atau sebagian atau mengusap sebagian rambut yang ada di batas kepala, yang masih di dalam batas kepala. Jadi dalam mengusap kepala ini tidak harus kena kulit kepala. Jadi boleh kena kulit kepala dan juga boleh mengusap sebagian rambut. Yang penting rambut ini ada di dalam batas kepala. Ini batas kepala. Nah, jadi rambut yang ada di dalam batas kepala. Walaupun itu di dalam tausihnya dijelaskan walau ba'do sya'rotin wahidatin, walaupun hanya sebagian dari satu rambut. Nah, satu rambut diusap sebagiannya, tidak dari pangkal sampai ujung, tapi hanya sebagiannya, itu sudah cukup. Yang penting rambutnya ada di dalam batas kepala. Maksudnya bi alla yakhruja bil maddi anhu min jihati nuzulihi. Nah, jadi ketika rambut ini dipanjangkan, ini rambut masih di lokasi kepala, tidak keluar di luar kepala. Misalkan di luar kepala itu orang yang rambutnya panjang, nah, perempuan rambutnya panjang ataupun laki-laki rambutnya panjang. Ini rambut kalau dipanjangkan bisa sampai ke punggung. Kalau di depan sampai ke dada atau sampai ke perut, ini tidak boleh mengusap ujungnya rambut. Misalkan rambutnya panjang sampai sini, diusap ini yang sini, ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah rambut yang ada di dalam batas kepala di sini. Nah, diusapnya yang di sini, walaupun tidak mengenai kulit. Ini tidak boleh hanya ujungnya yang ada di luar batas kepala. Nah, jadi ini jika rambutnya dipanjangkan, termasuk juga misalkan rambut panjang dan digelung. Nah, rambut panjang yang digelung atau dilingkar-lingkarkan di sini, ini juga tidak boleh hanya diusap ujungnya walaupun ada di sini. Karena apa? Karena seandainya rambut ini dipanjangkan, maka akan berada di luar batas kepala. Ini jadi rambut yang kira-kira kalaupun dipanjangkan dia masih berada di dalam batas kepala. Ini di dalam tausihnya ada fama takharaja bil maddi an hadir ra'si min jihati istirsalihi lam yujzi al mashu alaihi wa in masahahu wa huwa fi hadir ra'si bi sababi kaunihi maqudan au muja'adan. Jadi jadi ketika rambut itu jika dipanjangkan ini sudah keluar dari batas kepala sampai di sini mungkin atau di sini, maka tidak cukup mengusap pada rambut tersebut, rambut yang di luar batas kepala, walaupun rambut itu di dalam batas kepala sebab digelung atau dilingkar-lingkarkan atau dikeriting. Ini masih di sini karena digelung, ini tidak cukup. Jadi rambut yang memang seandainya dipanjangkan pun masih dalam batas kepala, itu yang sah untuk diusap. Wala tata'ayyanu al yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Dalam mengusap kepala atau rambut kepala itu tidak harus menggunakan tangan, akan tetapi boleh juga menggunakan sapu tangan, menggunakan kain atau tisu dan lain sebagainya. Ini boleh, tidak harus menggunakan tangan. Misalkan pakai sapu tangan atau kain dibasahi kemudian digunakan untuk mengusap kepala atau rambut kepala, itu sudah sah. Walau gosala roksahu badala mashiha jaza.
Sekarang seandainya orang itu membasuh kepalanya sebagai ganti dari mengusap kepala, maka itu diperbolehkan. Jadi dalam mengusap kepala itu tidak harus dengan mengusap, dibasuh pun boleh. Misalkan ada air disiramkan, nah, disiramkan kepala tanpa diusap, jadi tangannya tidak mengenai kepala, jadi disiramkan, ini juga diperbolehkan, sah. Sekarang walau wado ayadahu al-mablulata walam yuharrik hajaza. Jadi istilah mengusap itu sebetulnya tidak harus menggerakkan tangan. Jadi dibasahi kemudian ditempelkan di kepala. Cukup seperti itu, tidak harus digerakkan. Jadi seandainya seseorang meletakkan, jadi tangan dibasahi kemudian diletakkan di kepala atau di rambut, ini sudah sah, sudah diperbolehkan, tidak harus digerakkan. Ini bisa wahwa idla yustarotu maduha, karena tidak disyaratkan harus dipanjangkan atau digerakkan. Nah, sekarang yang kelima, wal khomisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Fardunya wudu yang kelima adalah membasuh dua kaki bersamaan dengan dua mata kaki. Jadi membasuh kaki sampai mata kaki. Mata kaki itu yang di atas kaki ini yang menonjol. Nah, menonjol keras itu. Setiap kaki punya dua mata kaki. Itu sampai situ batasnya. Jadi membasuh betis ini tidak harus, karena betis itu tempatnya di atas mata kaki. Jadi yang wajib dibasuh adalah telapak kaki itu, dari kaki yang bawah sampai pada dua mata kaki. Dua mata kakinya juga harus terbasuh. Sampai mata kaki, membasuh kaki sampai mata kaki, illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khuffaini au ghuslur rijlaini. Jadi wajib membasuh kaki itu untuk aturan secara umum, dan ini jika seseorang tidak memakai muzah, memakai dua muzah. Jadi mengecualikan orang yang memakai dua muzah. Kalau orang yang memakai dua muzah, maka dia kewajibannya adalah salah satu dari dua, yaitu antara mengusap dua muzah atau membasuh kaki. Jadi boleh melepas muzah membasuh kakinya, dan boleh hanya mengusap muzahnya saja. Ini boleh. Muzah itu sejenis, kalau di Indonesia mungkin saya tidak pernah lihat. Jadi seperti kaos kaki tapi keras, kaos kaki tapi kuat, bukan kain seperti itu. Jadi air tidak tembus dan kuat digunakan untuk berjalan. Jadi bukan kaos kaki, juga bukan sepatu, tapi penutup kaki. Nah, menutup kaki bahannya bisa dari kulit mungkin, dari kulit tapi ketat dan menutup rapat kaki dan kuat digunakan untuk berjalan. Jadi seperti kaos kaki tapi bahannya rapat dan kuat. Dan itu diatur dalam fikih. Orang memakai muzah, yang ketika muzah itu dipakai dalam keadaan suci, itu dia ketika wudhu dalam batas waktu yang ditentukan. Tentunya orang kalau di rumah 1 hari 1 malam, kalau dalam bepergian 3 hari 3 malam, ketika wudhu boleh tidak membasuh kaki tapi hanya mengusap muzahnya saja. Bagian atas muzah itu diusap, itu diperbolehkan. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wasilatin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Dalam membasuh dua kaki juga terdapat aturan yang sama dengan membasuh dua tangan, yaitu wajib membasuh sesuatu yang ada di dua kaki, yaitu berupa rambut yang ada di kaki wajib dibasuh, wasilatin, uci-uci tadi, daging yang tumbuh menonjol keras, uci-uci itu juga wajib dibasuh, wa usbu'in zaidatin, jari yang lebih
sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam membasuh kedua tangan. Dan sekarang yang terakhir, yang keenam, wasadisu at-tartibu fil wudu'i alama ayil waji alladzi dzakarnahu fi atil furudi. Fardunya wudu atau kewajiban dalam wudu yang keenam adalah tartib. Tartib itu artinya urut. Jadi dalam wudu orang melakukan rukun-rukunnya wudu itu harus urut. Urut itu ya mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5 itu semuanya dikerjakan secara urut, tidak boleh ada yang terbalik sesuai urutan yang sudah disebutkan tadi, yaitu kalau yang niat bersama membasuh wajah tadi ya, niat membasuh wajah, setelah membasuh wajah baru tangan, kepala, baru kaki, itu harus dikerjakan secara urut, tidak boleh ada yang terbalik. Falau nasiya at-tartiba lam yakfi. Seandainya orang itu lupa urut, jadi membasuhnya tidak urut, maka itu tidak cukup. Jadi kalau tidak urut, walaupun dia itu lupa, itu tidak cukup. Jadi harus urut. Walau gosala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadatsu wajihi faqat. Seandainya ada orang diwudui orang banyak, satu orang diwudui orang lain, yang mewudui dia itu 4 orang misalkan. Satu orang diwudui 4 orang. 4 orang ini membasuh 4 anggotanya bersamaan. Ada yang membasuh wajah, ada yang membasuh tangan, ada yang mengusap kepala, ada yang membasuh kaki dengan izinnya. Dan itu dilakukan bersamaan. Maka yang hilang hanyalah hadasnya wajah saja. Jadi yang sah itu hanya wajah. Misalkan dapat orang sakit diwudui 4 orang, ada yang membasuh wajah, tangan, kepala, mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka yang sah hanya wajahnya saja, karena selain wajah itu harus dilakukan sesudah wajah. Jadi harus urut. Jadi karena harus urut, maka yang basuhan tangan, kepala, dan kakinya itu tidak sah karena tidak urut. Nah, untuk bahasan fardunya wudu kita cukupkan sampai di sini, sudah selesai. Selanjutnya nanti pada kesempatan lain akan kita bahas tentang sunnahnya wudu. Demikian kesempatan kita pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.